Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Novita. Gimana kabarnya anak-anak kelas 3D? Sehat? Luar biasa. Semangat kan belajarnya? Tentunya ya masih semangat. Semoga kita semua bisa melewati masa pandemi ini dengan penuh rasa ikhlas dan banyak bersyukur ya. Karena kesehatan itu mahal harganya teman-teman. Maka mulai sekarang kita harus menjaga kesehatan kita. Apalagi di masa seperti ini, kita harus jaga. Nah, kali ini Bu Novita pengen ajak teman-teman untuk mengevaluasi subtema 2 yang kemarin ya. Karena banyak banget dari soal evaluasi 2 kemarin ada yang salah, yaitu tentang pengamalan sila. Nah, kali ini Bu Novita pengen kasih tahu teman-teman tentang pengamalan sila pertama sampai kelima ya. Oke, sebelumnya Bu Novita pengen tanya dulu nih. Lambang negara kita itu apa sih? Apakah ada yang tahu lambang negara kita? Ini pelajaran kelas 1 loh teman-teman. Oke, hebat. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, sekarang kalau dasarnya apa? Dasarnya negara kita adalah Pancasila, yaitu terdiri dari 5 sila teman-teman. Maka disebut Pancasila. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pengamalannya ya. Mulai dari sila yang pertama. Bunyinya apa sila pertama? Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya? Lambangnya adalah bintang emas. Nah, pengamalannya apa, Bu? Pengamalannya itu adalah tentang ketuhanan, teman-teman. Nah, tentang ketuhanan itu dalam kehidupan sehari-hari yang bagaimana? Nah, contohnya mengerjakan sholat 5 waktu, berdoa sebelum makan, terus berdoa sebelum tidur. Itu adalah pengamalan sila pertama. Ya. Terus selain itu apalagi? Mendoakan kedua orang tua, terus bertakwa kepada Allah, ya. Karena kita beragama Islam, jadi kita harus sholat 5 waktu, bertakwa kepada Allah, terus berdoa sebelum makan dan lain sebagainya. Kalau di agama lain bagaimana? Sesuai dengan aturan agama masing-masing. Nah, kita lanjutkan ya. Sila pertama tadi sudah kita bahas. Terus selanjutnya kita bahas sila kedua. Bunyinya gimana sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa sila kedua? Lambangnya adalah rantai emas. Nah, di sila kedua ini yaitu tentang kemanusiaan, tentang tolong-menolong, ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari atau pengamalan sila kedua adalah menjenguk teman yang sakit, terus meminjami teman pensil, membagi bekal makanan kepada teman, membantu korban bencana alam. Itu adalah pengamalan sila kedua. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, harus saling memberikan bantuan ke orang yang membutuhkan. Itu adalah pengamalan sila kedua. Ada lagi tentang menghargai. Tapi menghargainya ini menghargai dalam bentuk tidak menyakiti hati orang lain. Contoh, menghargai karya orang lain, ya. Misal nih, Bu Novita tulisannya jelek, tapi teman-teman bilang, Bu Novita, gimana kalau tulisannya itu lebih kecil? Pasti lebih bagus. Teman-teman bilang seperti itu tidak menyakiti hati Bu Novita, ya kan? Kecuali kalau teman-teman bilangnya gini, Bu Novita tulisannya jelek banget sih, mbok diganti Bu. Nah, gitu baru menyakiti hati. Nah, kalau teman-teman mengucapkannya lebih sopan, lebih santun,
itu mengamalkan sila yang kedua, tidak menyakiti hati temannya, tidak mengejek temannya, itu pengamalan sila kedua. Ya, tolong menolong kemanusiaan, yaitu tentang hubungan kita dengan manusia yang lainnya, itu adalah pengamalan sila kedua. Lanjut nih di sila ketiga, ya. Sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Nah, pengamalan sila ketiga ini contohnya apa, Bu? Yaitu tentang persatuan. Nah, persatuan kali ini itu tentang Indonesia, teman-teman. Nah, di Indonesia itu kan kita harus bersatu nih untuk membuat Indonesia itu menjadi lebih maju. Pengamalan sila ketiganya itu contohnya kita bangga menjadi anak Indonesia. Terus ada lagi menghargai perbedaan suku. Selain itu apa? Menghargai perbedaan ras. Tidak mengejek suku yang lainnya, ya kan? Nah, kalau teman-teman ingat di soal yang kemarin, menghargai perbedaan suku, itu masuknya di sila ketiga, teman-teman. Karena di Persatuan Indonesia itu kita harus menghargai semuanya, dari suku, ras, agama, budaya, dan kultur, semuanya. Banyak banget ya untuk Persatuan Indonesia, ya. Yang berhubungan dengan Indonesia, berhubungan dengan Persatuan Indonesia, itu masuknya di sila yang ketiga, teman-teman. Sampai sini udah jelas belum? Kalau sudah, kita jelaskan ke sila yang keempat ya. Sila yang keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambangnya apa? Kepala banteng. Nah, di sila keempat ini pengamalannya yaitu tentang kemusyawarahan. Kemusyawarahan itu yang gimana sih, Bu? Contohnya, pemilihan ketua kelas. Kita belum pemilihan ketua kelas ya di kelas 3D. Oke, besok kalau masuk sekolah ya, kita adakan musyawarah pemilihan ketua kelas. Nah, itu dilakukan secara voting, teman-teman. Jadi, kita menyepakati ketua kelasnya itu siapa. Selain itu, pemilihan ketua RT. Terus, pemilihan presiden yang dilaksanakan dengan pemilu. Itu adalah contoh dari pengamalan sila keempat. Ya. Oke, selanjutnya adalah sila yang kelima, yaitu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Padi dan kapas. Hebat banget. Nah, di sila kelima ini yaitu tentang keadilan, teman-teman. Kita harus bersikap adil dan memberikan hak sesuai kewajibannya. Harus adil. Nah, contohnya, contoh kecil di lingkungan sekolah kita. Ya kan? Di lingkungan sekolah kita, teman-teman sekolah berangkat. Semua anak-anak kelas 3D memiliki satu bangku dan meja. Ya kan? Semuanya tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan. Entah itu yang badannya besar atau badannya kurus, semuanya meja dan kursinya itu satu, ya. Itu keadilan, tidak membeda-bedakan. Contoh yang lain lagi. Nah, ini tentang misal orang tua kalian memiliki 2 orang anak, yaitu kakak dan adik. Orang tua kalian pergi ke pasar membeli roti. Nah, rotinya itu cuman ada 1, teman-teman. Padahal anaknya mama kan ada 2. Berarti kalau adil dibagi 2, diberikan kepada adik 1, diberikan kepada kakaknya 1. Kecuali kalau misal kakaknya itu berbaik hati, dah ini untuk adik aja,
berarti semuanya untuk adik, ya nggak apa-apa. Itu yang penting kita sudah melaksanakan keadilan, yaitu dibagi dulu. Kalau misal mau diberikan ya tidak apa-apa. Contoh lain, keadilan. Nah, contohnya adalah di mana ya? Di sekolah lagi ya. Contohnya di sekolah lagi, yaitu tentang sikap. Sikap yang adil pasti diberikan ke semua anak-anak kelasnya. Misal, Bu Novita. Gak mungkin Bu Novita itu cuman sayang sama Mas Naren, cuman sayang sama Mbak Luneta, cuman sayang sama Mas Revan, atau cuman sayang sama Mbak Masyareta. Gak mungkin. Pasti semuanya disayangi sama Bu Novita. Karena Bu Novita itu kan jadi ibu dari kelas 3D. Jadi harus adil memberikan kasih sayang. Nggak boleh pilih-pilih, itu namanya keadilan. Nah, keadilannya sudah. Berarti sila pertama sampai dengan kelima sudah ya semuanya pengamalan sila dari 1 sampai 5. Nah, kalau teman-teman masih ada pertanyaan lagi, boleh langsung WA Bu Novita. Bu, ini maksudnya gimana sih materinya? Aku masih bingung. Gak apa-apa, bilang ke Mama, nanti Mama akan WA Bu Novita. Nah, nanti Bu Novita akan kasih penjelasan ke teman-teman kayak seperti ini, biar teman-teman lebih paham. Soalnya kalau nanti cuman belajarnya tematik aja, nanti teman-teman informasinya cuma dari situ toh, nggak berkembang. Oh iya, teman-teman jangan lupa membaca literasi ya. Membacanya boleh buku apa aja ya, terserah teman-teman. Yang penting nanti banyak info-info dari buku-bukunya itu ya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman pembelajaran hari ini. Dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Kalau misal ada salah-salah kata atau kekurangannya, Bu Novita mohon maaf ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semuanya keluarga kelas 3D sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.